Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai isim istifham lanjutan dari materi yang sebelumnya. Di mana pada materi sebelumnya kita telah belajar kedudukan isim istifham di dalam kalimat sebagai mubtada dan cara i'rabnya. Pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa isim istifham adalah kata tanya. Alat istifham semuanya isim kecuali hamzah dan hal yang termasuk huruf. Kedua huruf tersebut tidak memiliki kedudukan i'rab di dalam kalimat. Contoh isim istifham adalah ma, man, aina, anna, ayyana, mata, kaifa, ayu, kam. Berikut ini materi lanjutan mengenai isim istifham man dan ma. Isim istifham man dan ma berkedudukan sebagai khobar muqaddam jika setelahnya adalah isim. Maksudnya, dalam jumlah ismiyah, biasanya yang terletak di awal kalimat adalah mubtada. Namun kali ini khobarnya terletak di awal kalimat pada jumlah ismiyah, maka disebut khobar muqaddam, yaitu khobar yang didahulukan. Selanjutnya, kata setelah man atau ma ini adalah isim, di mana isim setelahnya ini kedudukannya sebagai mubtada muakhar, yaitu mubtada yang terletak di akhir kalimat. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Man abuka, yang artinya siapa bapakmu. Nah, di sini kata man pada kalimat ini kedudukannya sebagai khobar muqaddam, yaitu khobar yang didahulukan di awal kalimat. Selanjutnya, kata setelah man adalah isim. Berbeda dengan materi sebelumnya, kata yang terletak setelah man atau ma itu merupakan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, atau sibhul jumlah. Pada materi kita kali ini, kata yang terletak setelah man atau ma itu merupakan isim. Maka isim ini kedudukannya pada kalimat ini sebagai mubtada muakhar, yaitu mubtada yang terletak di akhir kalimat. Kita perhatikan cara i'rab untuk kalimat ini. Untuk kata yang pertama adalah man, maka cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in khobarun muqaddam, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang rofa sebagai khobar muqaddam. Selanjutnya untuk kata abu, maka cara i'rabnya adalah mubtada'un mu'akhharun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Abu mudhof, yaitu mubtada muakhar, yaitu mubtada yang diakhirkan, keadaannya marfu dan tanda rofaknya adalah wawu sebagai ganti dari domah karena dia dari isim-isim yang 5. Abu juga sebagai mudhof. Selanjutnya al-kafu, yaitu domir ka yang bersambung dengan kata abu, maka cara i'rabnya adalah domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhofun ilaih, yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang jar sebagai mudhof ilaih. Semoga contoh ini bisa dipahami. Contoh selanjutnya masih di isim istifham man dan ma yang berkedudukan sebagai khobar muqaddam jika setelahnya adalah isim. Maka
Isim yang terletak setelah man dan ma kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita baca kalimatnya ma hadza yang artinya apa ini? Maka di sini kalau kita perhatikan pada kalimat ini, kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, kata ma ini kedudukannya sebagai khobar muqaddam dan kata hadza ini kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Lalu kita perhatikan bagaimana cara i'rabnya. Untuk kata yang pertama yaitu kata ma, maka cara i'rabnya adalah ismustifhamin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in khobarun muqaddam. Yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya rafa sebagai khobar muqaddam. Selanjutnya untuk kata hadza, maka cara i'rabnya adalah al-ha'u harfu tanbih wa dza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un muakhar. Yaitu ha pada kata hadza ini merupakan huruf tanbih, yaitu huruf perhatian. Selanjutnya dza ini merupakan isim isyarah yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang rafa sebagai mubtada muakhar. Semoga contoh ini juga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan belajar mengenai isim istifham man dan ma yang berkedudukan sebagai maf'ul bih muqaddam. Jika setelahnya adalah fi'il muta'adi yang belum disebutkan maf'ul bihnya. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Man ra'aital yauma, yang artinya siapa yang kamu lihat hari ini? Maka di sini kita perhatikan kata man yang terletak di awal kalimat ini kedudukannya sebagai maf'ul bih muqaddam, yaitu maf'ul bih yang terletak di awal kalimat. Dan selanjutnya kata ro'aita ini merupakan fi'il yang sudah bersambung dengan fa'ilnya, dan kata al-yauma ini merupakan zorof. Berikut ini bagaimana cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kita perhatikan untuk kata yang pertama yaitu kata man, maka cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya untuk kata yang kedua yaitu ro'aita, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni wa ta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya merupakan domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang rafa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk kata berikutnya yaitu al-yauma, cara i'rabnya adalah zarfuz zamani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yaitu zarf zaman yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya masih di isim istifham man dan ma yang berkedudukan sebagai maf'ul bih muqaddam di dalam kalimat. Jika setelahnya adalah fi'il muta'adi yang belum disebutkan maf'ul bihnya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ma akaltal yauma, yang artinya apa yang kamu makan hari ini? Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, kata ma ini merupakan maf'ul bih muqaddam, yaitu maf'ul bih yang terletak di awal kalimat.
Lalu kata akalta ini merupakan fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan tasrif lugawi pada domir anta. Selanjutnya adalah kata al-yauma. Ini merupakan zorof. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana cara mengi'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama adalah ma, maka cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya untuk kata akalta, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni watta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun, yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya adalah domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk kata al-yauma, cara i'rabnya adalah zarfuz zamani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, yaitu zarf zaman yang mansub dan tanda nasabnya fathah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya, isim istifham man dan ma bisa juga berkedudukan sebagai mudhof ilaihi. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Ibnu man hadzal gulam, yang artinya anak siapa bocah ini. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata ibnu ini merupakan mubtada dan kata man ini merupakan mudhof ilaihi. Dan untuk kata hadza ini merupakan khobar dan kata al-gulam ini merupakan badal. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini, maka cara i'rabnya kita perhatikan untuk kata yang pertama yaitu kata ibnu. Cara i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, yaitu mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata man, cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhofun ilaih, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang jar sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya untuk kata hadza, cara i'rabnya adalah al-ha'u harfu tanbih wa dha ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in khobarul mubtada, yaitu huruf H pada kata hadza ini merupakan huruf tanbih yaitu huruf perhatian, dan dha ini merupakan isim isyarah yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang rofa sebagai khobar mubtada. Selanjutnya kata al-gulam, cara i'rabnya adalah badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, yaitu badal yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Demikian materi kita untuk kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga materi ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.